Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Coba minta tolong disiapkan dulu, Nak. Siap. Berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan tingkatkanlah kecerdasanku. Amin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar kalian semua hari ini, Nak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana? Biasa. Allahu Akbar. Kurang kompak. Coba diulang. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, semangat sekali ya. Tapi sepertinya kalau dilihat seperti ada yang tidak hadir hari ini. Jadi sebelum kita mulai pelajaran, let me know who is absent today. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ruli, kemana Ruli? Ruli absent. Who is absent? Ruli, where is Ruli? Ruli. Bolos tadi. Bolos. Ke warung tapi nggak balik lagi. Ya Allah, dikira jam kosong kali ya pelajaran saya. Oke. Siapa lagi? Mela Mela. kayaknya nggak kelihatan. Mela kemana? Mela sakit, Bu. Mela sakit. Oke. Habis umroh. Habis? Pulang umroh. Oh, pulang umroh. Masya Allah. Iya, semoga umrohnya mabrur. Ya, jadi ada lagi nggak yang nggak masuk? Udah semua? Ya, alhamdulillah. Jadi semoga kalau yang lagi sakit, semoga Allah berikan kesehatan dan bisa berkumpul kembali. Nah, sekarang ada yang tahu nggak sih kita mau belajar apa? Hubungan aplikasi PIK dengan AI. Pelajaran kita apa hari ini? Informatika. Iya, informatika. Nah, sekarang kita akan belajar materinya itu adalah teknologi informasi dan komunikasi. Nah, materi babnya itu tentang hubungan aplikasi TIK dengan AI. Ya. Nah, sebelumnya, apakah kalian pernah menggunakan Google Translate? Pernah, Bu. Pernah? Buat apa? Buat ngerjain tugas apa? Bahasa Inggris? Bahasa Inggris. Bahasa Arab pernah pakai buat Google Translate? Belum pernah. Oh, enggak, oke. Terus kalau kalian pernah nggak sih chat dengan chatbot? Pernah Pernah? Apa? Tapi tahu chatbot itu apa? chat dengan AI, Bu. Chatbot apa? Komunikasi dengan AI. Oh, AI. Oke. Berarti udah ada yang sedikit tahu tentang AI ya. Tahu. Tapi ada yang belum tahu? Saya nggak tahu, Bu. Oh, nggak tahu. Oke. Jadi hari ini nanti kita akan belajar sedikit tentang AI ya. Mungkin kalau yang sudah tahu nanti bisa jadi tutor sebaya buat temennya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu ada 4 poin. Yang pertama, kita menjelaskan konsep dasar tentang kecerdasan artifisial atau AI. Terus yang kedua itu mengidentifikasi manfaat AI dalam kehidupan sehari-hari, khususnya itu di bidang pendidikan dan juga bidang sosial. Menggunakan aplikasi sederhana berbasis AI untuk mendukung pembelajaran. Menyadari isu privasi etika dari potensi penyalahgunaan AI. Contoh ada penyalahgunaan ada deepfake, penyalahgunaan data pribadi. Nah, untuk saat ini kan tadi dibilang ya, konsep dasar AI nanti akan dijelaskan apa itu AI. Nah, untuk menggunakan aplikasi sederhana, nanti kalian bawa handphone semua atau bawa laptop? Oh, Bawa? Saya nggak bawa. Oke, nanti gabung sama Arul ya. Nah, nanti kita akan melihat bagaimana sih AI itu bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan komputer ataupun dengan laptop dan handphone kalian. Nah, ini adalah contoh gambar dari AI. Maksudnya apa? Ada yang tahu nggak gambar ini? Bahwa AI. Iya, AI itu betul. Jadi merambah. karena sekarang kita zamannya udah lebih canggih ya. Jadi ibarat kata AI sudah ada di genggaman tangan kita. Jadi kita sudah belajar mulai tentang AI, kita sudah tahu apa itu AI, seperti itu. Nah, lanjut. Tadi kan dibilang hubungan dari aplikasi dan juga AI. Nah, pertama kita harus tahu dulu apa itu pengertian dari aplikasi. Apa itu aplikasi? Ada yang bisa tolong bantu baca? Aplikasi adalah Aplikasi adalah apa? Coba program- Wildan.
program atau perangkat lunak yang dirancang untuk menjalankan tugas atau fungsi tertentu pada perangkat elektronik seperti komputer, ponsel pintar, atau tablet. Iya, terima kasih Wildan. Sama-sama. Nah, jadi aplikasi itu kan tadi bilang ya perangkat lunak. Masih ingat perangkat lunak itu kan software. Kalau temannya satu lagi apa? Hardware. Apa? Hardware, ya perangkat kelas. Jadi sebenarnya perangkat lunak dan perangkat kelas itu kan saling terhubung. Tapi karena sekarang kita membahas perangkat lunak, jadi kita langsung ke aplikasi aja ya. Nah, kalau perangkat lunak itu kan digunakan atau dirancang untuk menjalankan tugas atau fungsi tertentu. Ada yang tahu ada kelima gambar ini itu logo apa? Browser. Logo dari? Browser. Browser? Peramban. Browser, betul. Ada yang tahu browser itu apa? Mungkin? Siapa? Ada yang tahu browser itu apa? Aplikasi pencarian. Aplikasi pencarian, betul. Betul, Manan. Jadi kalau untuk aplikasi pencarian, ada yang tahu bisa dijelaskan ini itu aplikasi apa? Browser dari apa ini? Punya iPhone. iPhone. Namanya siapa? Namanya siapa? Safari kalau nggak salah. Betul, namanya ini adalah Safari. Yang kedua ini apa? Mozilla Firefox. Mozilla. Ini apa? Mozilla Firefox. Mozilla Firefox. Tahu nggak diambil dari mana nama Mozilla Firefox? Dari Iya, gambarnya. Ini gambar apa sih? Yang ini gambar apa sih ini? rubah api. Iya, rubah api. Naruto, iya, ekor 9. Oke, jadi di sini itu ada Firefox. Jadi dibilangnya Mozilla Firefox karena dia itu seperti rubah api. Yang ketiga ini apa? Opera. Opera. Ya, kalau di laptop tuh Opera ya. Kalau di handphone Opera Mini ya kan. Nah, kalau ini Google Chrome. ya Google Chrome ya, yang warnanya itu ada 4, itu ada 5 ya. Ini adalah Google Chrome. Yang terakhir Itu Microsoft Edge. ya, Microsoft Edge. Yang sebelumnya adalah, ada yang tahu, Internet. Internet Betul, Explorer. yang dulu itu ini adalah namanya Internet Explorer, sekarang jadinya Microsoft Edge. Nah, jadi kalian sudah tahu apa itu aplikasi dan kalian sudah tahu apa itu mesin pencari atau browser. Beda deh, browser. Nah, sekarang baru kita masuk ke materi AI-nya. Materi pembelajarannya kita akan membagi menjadi 4. Yang pertama ada pengertian dari AI. Yang kedua adalah manfaat AI. Yang ketiga cara menggunakan AI. Dan yang terakhir itu ada pelanggaran privasi ketika kita menggunakan AI. Bukunya udah ada. Mungkin kalau misalnya ada yang mau dicatat nanti ketika perlu silahkan dicatat ya. Nah, di sini ada pengertian AI. Pengertian AI di sini adalah teknologi yang memungkinkan mesin untuk mensimulasikan kecerdasan dan kemampuan kognitif manusia seperti pembelajaran, pemecahan masalah, dan juga pengambilan keputusan. Jadi kan contoh yang tadi itu dibilang, kalau kalian pernah menggunakan chatbot, jadi ketika kalian chat nih, misalnya ngobrol dengan chatbotnya, kalian nulis apa, nanti AI bisa langsung menjawab. Jadi kayak kita ngobrol sama manusia, sebetulnya itu kan bukan manusia. Itu jadi pengertian dari AI. Paham nggak? Paham? Paham. Oke. Nah, yang kedua, kita akan membahas tentang manfaat dari AI. Nah, manfaatnya sendiri sepertinya ada banyak, sebetulnya tuh banyak. Yang pertama itu bisa buat mencari informasi, belajar bahasa, bisa untuk membuat karya kreatif, dan juga untuk membuat latihan soal. Nah, di sini Ibu akan memberikan manfaat itu dari 3 bidang, yaitu pertama bidang pendidikan, yang kedua ada bidang kesehatan, yang ketiga ada bidang transportasi. Kalau di bidang pendidikan itu ada Gama. Pernah dengar Gama? Pernah. Gama? Belum ya? Nanti deh setelah ini kalau misalnya ada waktu lagi, kita akan belajar tentang Gama. Gama itu apa? Gama itu untuk membuat aplikasi untuk membuat presentasi. Jadi nanti kita bisa masukin prom yang ada, atau kalian sudah punya data, tinggal dimasukin ke Gama, lalu nanti jadi presentasi. Nah, di sini ada Duolingo, terus ada di kesehatan itu biasanya AI digunakan untuk mendeteksi penyakit. Tuh. Terus ada di transportasi, kalian pernah menggunakan atau pernah mendengar Google Maps? Pernah pakai? Pernah. Sering, ya. Berarti kalian sudah memanfaatkan AI secara tidak sadar. Tuh. Traveling, mau kemana? Kemarin dari Bali ya katanya. Iya, lihat yang banjir kemarin. Ayo lihat yang banjir, oke. Jadi penggunaan Google Maps menurut kalian berguna nggak sih? Pasti Sangat pakai, berguna nggak?
berguna banget ya. Ada nyasarnya, iya. Biasanya kalau kita nggak ngikutin, kadang kita suka di ini ya, dibelokin atau gimana. Nah itulah karena sebenarnya kan AI itu bukan manusia, jadi dia masih ada kesalahan-kesalahan yang memang kita harus kita sendiri yang cari yang benar itu gimana. Lalu yang ketiga ada cara menggunakan AI. Caranya sudah gampang banget. Kan tadi kita sudah belajar tentang browser. Kalian sudah punya handphone ataupun punya laptopnya. Jadi nanti tinggal membuka browsernya. Setelah itu kalian langsung menggunakan AI. Nah nanti akan ada prompt-nya. Akan saya kasih contohnya. Nah di sini pelanggaran privasi dalam AI. Ada banyak sebenarnya resiko ketika kita menggunakan AI. Ada yang namanya deepfake. Deepfake itu berarti kan fake itu kan palsu, iya. Jadi ada banyak berita-berita palsu. Terus ada banyak misalnya wajah palsu yang nanti di swipe wajahnya, atau misal mau menipu wajah orang lain diambil, dijadikan wajah siapa yang dikenal, lalu buat menipu orang lain demi keuntungan si orang tersebut. Nah, ada juga data pribadi yang harusnya tidak bocor karena banyak yang menggunakan AI, jadi banyak juga orang-orang yang tidak aware sama data pribadinya. Dia digunakan ke internet, lalu diambil sama orang lain, dan juga dia dimasukkan ke AI. Nah, itu jadi bisa ada berita hoax dan lain sebagainya. Iklan tanpa izin yang tadi, tuh pokoknya. Terus ada bias algoritma juga. Nah, sekarang Ibu minta kalian buka komputernya masing-masing atau handphonenya masing-masing. Ya, di sini ada contoh prompt. Nah, mungkin kalian tinggal ketik ya, ketik. Oh iya, saya akan kirim ininya, saya akan kirim untuk linknya, jadi kalian bisa langsung menggunakan. WA grup ya Bu ya? Iya di WA ya, nanti lihat ya anak-anak. Oke, jadi contohnya nanti kayak gimana hasilnya? Hasilnya seperti ini nanti. Keren banget. Iya, jadi nanti kalian membuat ya, kalian harus punya foto dulu, dan kalian berpikir kira-kira kalian mau naruh apa di sini. Nah, contoh prompt-nya seperti ini. Nih saya kirimkan, ini beneran ya? Kita ada grup Bu, namanya Jirek. Iya, ya nanti saya kirim ya. Silahkan dibuat, coba. Nah, itu ada link yang sudah saya berikan. Ini adalah link dari ChatGPT. Dia itu bagian untuk menggambar. Jadi kalian bisa memasukkan prompt yang ada di sini untuk kalian buat menjadi gambar yang seperti tadi. Nah, di sini kan mungkin bisa dilihat dulu ya. Di sini kan ada tulisan, sebagai expert, tolong buatkan gambar 3D. Nah, karena tadi kan 3D, 3 dimensi ya, yang biar ada efek-efeknya. Terus 3D action figure dari gambar ini. Jadi nanti kalian memasukkan gambar. Tuh, buat seolah-olah figurnya sedang dipajang dalam kemasan Blitzer. Di packaging transparan seperti mainan Mattel. Tulisan di atas kemasan itu kalian ganti, ini bukan nama, ini nama ibu ya. Tolong jangan menggunakan nama ibu ya. Jadi kalian menggunakan nama masing-masing. Lalu di bawahnya dituliskan nama sekolah kita. Silakan kalian buat nama sekolah kita. Setelah ini nama kalian, ini nama sekolah kita. Lalu ini kreasikan, terserah kalian mau gimana. Di dalam kemasan tambahkan item pendukung profesinya. Misalkan karena ibu sebagai guru, jadi ibu membawa tas backpack berwarna navy, ada handphone, ada laptop, tumbler, dan juga jam tangan. Desain kemasannya minimalis, warnanya soft beige. Tambahkan juga logo unicorn kecil karena ibu suka unicorn, jadi ibu tambahkan unicorn. Kalau kalian suka apa terserah. Terus gaya ilustrasinya kartun. Kalau kalian karena kita sekarang pengen gayanya kartun, jadi tolong menggunakan kartun aja. Terus clean semi realistik ala mainan koleksi modern dengan lightning soft dan komposisi rapi. Badan berdiri tegak. Nah, kalau kalian pengen jongkok silahkan, pengen rebahan silahkan. Tapi yang lebih baik adalah badan berdiri tegak. Boleh. Wajah tersenyum menghadap ke kamera dengan vibe positif dan energik. Coba sambil ibu lihat, apakah kalian sudah mengerjakan? Sudah. Prompt-nya, oh iya. Prompt-nya Grup kita Bu ada.
masukin gabung ke grup ke kita dulu lah. Iya, tolong masukin dulu. Udah masuk. Oke. Oh, kalian punya grup di belakang saya. Ya bukan kalau misalnya mau bikin surprise kan kalau ada yang bukan nggak surprise. Oh, gitu. Bisa nunggu surprise-nya ya. Ya. Ya, Pak. Ya, masukin yang tadi, Pak. Masukin yang tadi ya. Misalkan contohnya. Ini yang tadi ada di grup, dibuka lagi grupnya. Itu ada prom yang sudah tersedia. Itu di WhatsApp. Ini ya. Oh, Di WhatsApp ini. iya. Kali-kali. Iya. Wildan malah WA-an, Bu. Wildan. Wildan kirim. kerjain ya. Ngerjain tugas dan Bu. Udah Bu tuh. Iya, iya, Dit. Iya udah jadi, keren. Ada itu. Semuanya gini. Gerak, ada yang gerak. Lu gerak. Disalin apa? Salin ke yang tadi, tapi nanti gambarnya saya. Ya, ya udah, nggak apa-apa. Nah, nanti aja. Iya, udah selesai semua, Nak. Sudah. Iya, handphone Manan kemana? Di Nggak bawa. Oke, makanya jangan bawa aneh-aneh. Ya, maaf ya Bu. Iya, dimaafin jangan gitu lagi. Udah? Ngaruh fotonya apa sih? Oh, butuh hotspot. Yo, coba kasih tolong bantu teman-teman sebayanya. Lompat aja, lompat. Jadi tutor sebayanya silahkan. Oh perlu ganti HP itu mah Bu. Oh, oke. Lanjutkan itu ya. Iya. Duh, Masya Allah baiknya anak-anak di kelas ini ya. Nah, ceto. Dulu ketua kelas Bu. Lu siapa? Oke, ya. Oh, Wildan ketua kelas, pantesan baik. Biar Terus jadi tambah foto, Pak. ketua kelas berprestasi. Amin. Satu. Nah, Itu namanya hari ini dong. Sesuai aplikasi. Tambah foto kita ya. ya. Yang udah ada apa yang belum? Yang Udah. udah ada. Udah ya, udah nggak apa-apa. Oke, udah ada yang selesai? Udah. Udah. Coba minta tolong diliatin gambarnya seperti apa? Ini. Oh iya, Masya Allah. Itu punya Wildan udah. Calon Punya keren. punya Hera, udah punya Hera. Ya, gini. Ya. Ya. Bentar lagi selesai Bu. Itu internetnya habis ya. Ini kuotanya. Oh, tapi itu sudah berjalan. Tapi sudah paham ya? Sudah paham? Ah, sudah paham. Oke, oke. Udah habis waktunya nanti kita ya. Oke, jadi karena alhamdulillah sudah banyak. Ya, sudah paham ya tapi ya? Sudah paham? Oke, jadi karena sudah paham, itulah salah satu contoh penggunaan AI dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi kalau kita pengen bikinnya lucu-lucu, bisa menggunakan AI ini, prom ini juga, dan link yang tadi yang saya berikan. Kalau misalnya kalian pengen, kalian suka komik? Suka. Suka komik, suka nggambar, atau suka baca, atau pengen bikin komik tapi nggak bisa bikinnya? Nggak punya ide. Nggak pintar Di gambar. sini dengan menggunakan AI kita juga bisa membuat komik tanpa kita harus oret-oret dulu. Iya, jadi tinggal kita masukkan prompt seperti ini. Contohnya misalnya sebagai expert dan tolong buatkan komik apa. Nah itu coba nanti kalian bisa explore lagi di rumah ya menggunakan link yang tadi sudah saya berikan. Apa? Arul sudah selesai? Cakep. Padahal di skip. Enggak Pak, oh sudah selesai. Oke baik, alhamdulillah. Iya. Nah, nggak usah. Buatkan Iya, tutup nggak usah ice breaking. Udah. Saya Ya silakan duduk lagi ya. Pak, misalnya. Oke. Jadi seperti yang tadi sudah saya bilang, kalau misalnya AI ini sebenarnya banyak banget fungsinya. Banyak sebenarnya semua itu ada efek positif dan ada efek negatif. Bagaimana kita menyikapinya? Kalau kita mau menggunakan untuk yang positif-positif, insya Allah ini akan sangat berguna. Tapi kalau misalnya ingin menggunakan yang negatif, ya Ibu harap sih enggak ya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Untuk pertemuan selanjutnya, nah kira-kira kalian masih mau membahas tentang AI ini atau mau Ibu berikan AI yang lain? ChatGPT ini atau ada yang lain yang tadi Gamma yang tadi sudah saya sebutkan? Nah, buat kita bikin presentasi. Oke ya. Memang materinya masih AI. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan dengan materi Gamma. Boleh saya tanya dulu Bu? Boleh. Ada yang mau ditanyakan apa tuh? Itu kalau menanyakannya boleh bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Oke. Jadi karena ini kita boleh di
Kan itu ada pengaturannya. Kalau misalnya dari awal pengaturannya bahasa Indonesia, berarti kita menggunakan bahasa Indonesia. Tapi kalau misalnya memang awalnya pengaturan bahasa Inggris, mungkin disesuaikan lagi dengan bahasa yang ingin kita gunakan. Mungkin kalau misalnya Hera udah pinter banget bahasa Inggris, silakan menggunakan bahasa Inggris. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Apa tuh? Kalau misalnya kan tadi foto cuma satu orang, bisa Iya. nggak 2 orang foto, tapi posisinya misalnya saya lagi makan siang sama Ronaldo misal gitu. Oh, gitu. Boleh nggak Bu ya? Oh, boleh. Bisa nggak kira-kira. Sebenarnya mungkin bisa. Ya, mungkin bisa. Asalkan nanti jangan lupa memasukkan fotonya. Ya, karena kan dia itu membaca foto yang sudah kita inputkan. Ya. Nah, kalau itu tinggal kalian ganti si promnya mungkin ya. Nanti dicoba lagi. Tapi kalau misal tidak sesuai, ya namanya juga AI, masih buatan manusia, masih tidak sempurna, jadi ya tidak apa-apa ya. Itu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Mana tadi? Enggak? Oke, udah cukup ya. Oke, thanks for your nice attention. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tolong ditutup, ketua kelas. Ya. Minta tolong ditutup pembelajaran hari ini. Bersiap berdoa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya. Silakan boleh pulang.